Di tengah gugusan pulau yang membentang di Katulistiwa, Pulau Jawa berdiri sebagai tanah yang subur dan penuh kehidupan. Di antara hamparan sawah hijau dan aliran sungai yang menyejukkan, terdapat sebuah desa kecil yang menyimpan sejuta cerita. Desa itu bernama Tirtomarto. Terletak di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Tirtomarto mungkin hanya terlihat sebagai titik kecil di peta. Namun, di balik kesederhanaannya, desa ini menjadi ruang di mana manusia dan alam berjalan beriringan. Jauh dari hiruk-pikuk kota, Tirtomarto menawarkan ketenangan sekaligus menyimpan kisah tentang kebersamaan, kearifan lokal, dan inovasi yang lahir dari tangan-tangan warganya. Inilah awal dari perjalanan kita menelusuri jejak kehidupan di Desa Tirtomarto. Dengan luas wilayah sekitar 157 hektar, desa ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 jiwa. Setiap orang yang datang akan disambut oleh gapura sederhana yang berdiri kokoh, seolah menjadi gerbang menuju kehidupan yang penuh kehangatan. Di sepanjang jalan desa, rumah-rumah warga berdiri berjajar rapi, dikelilingi sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Suasana di Tirtomarto bukan sekedar tenang, tapi juga hangat. Anak-anak berlari bebas di pematang sawah, ibu-ibu saling berbagi cerita di teras rumah, sementara para tetua desa duduk bersama menikmati sore yang damai. Bagi masyarakat, Tirtomarto lebih dari sekedar tempat tinggal. Desa ini adalah ruang kebersamaan, tempat nilai gotong royong terus hidup, dan tempat warisan budaya dijaga dengan penuh cinta. Inilah Tirtomarto, desa yang sederhana namun menyimpan kekuatan besar dari ketulusan warganya. Kehidupan di Desa Tirtomarto tidak bisa dilepaskan dari fasilitas umum yang menjadi pusat aktivitas warganya. Di sekolah dasar, suara riang anak-anak setiap pagi menjadi tanda semangat generasi penerus dalam menggapai cita-cita. Sementara itu, masjid berdiri kokoh sebagai pusat ibadah sekaligus tempat berkumpul, menguatkan ikatan silaturahmi antar warga. Balai desa menjadi ruang musyawarah, tempat berbagi keputusan penting diambil dengan semangat kebersamaan. Di lapangan desa, tawa dan sorak gembira terdengar saat anak-anak bermain bola, pemuda berolahraga, atau warga menggelar acara besar bersama. Tak kalah penting, balai atau pos ronda hadir sebagai simbol keamanan dan kekompakan, di mana warga saling menjaga dan merawat satu sama lain. Semua fasilitas ini bukan hanya sekedar bangunan, melainkan wajah nyata dari gotong royong, kebersamaan, dan kehidupan sosial masyarakat Tirtomarto. Tanah yang subur menjadi anugerah utama bagi Desa Tirtomarto. Sejak matahari terbit, petani sudah turun ke sawah menyiapkan lahan dengan penuh kesabaran. Ada yang membajak sawah, ada pula yang menanam benih padi dengan telaten, barisan demi barisan, seakan sedang melukis permadani hijau yang kelak menghidupi banyak keluarga. Suara semprotan air dan aroma tanah basah menjadi bagian dari keseharian yang penuh makna. Di sisi lain desa, aktivitas peternakan turut mewarnai denyut kehidupan. Kambing-kambing digembalakan dengan sabar, sementara bebek-bebek berlarian mengikuti aliran air di pematang sawah. Semua dikerjakan dengan keringat dan ketekunan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga menjadi warisan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meski zaman terus bergerak maju, Desa Tirtomarto tetap menjaga akar budayanya dengan penuh kebanggaan. Saat malam tiba, suara gejok lesung terdengar bertalu-talu, dimainkan oleh ibu-ibu dengan irama khas yang membawa suasana kebersamaan.
Tak hanya sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi simbol gotong royong dan persatuan warga. Sementara itu, di sudut rumah-rumah sederhana, perempuan desa dengan sabar menenun batik lurik. Benang demi benang dirangkai menjadi kain indah yang menyimpan filosofi kehidupan. Semua tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, melainkan warisan leluhur yang terus dijaga, dirawat, dan dikenalkan kepada generasi muda sebagai jati diri desa. Di ruang tenun, suara alat tradisional berpadu dengan kesabaran penenun yang merangkai benang demi benang hingga menjadi kain lurik. Semua ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Tirto Marto menggerakkan roda ekonomi dengan gotong royong dan ketekunan. Dari usaha kecil rumahan hingga hasil bumi, setiap kegiatan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi desa yang terus berkembang. Dengan semangat kebersamaan, warga desa Tirto Marto melahirkan inovasi wisata bernama Lokamerta. Dahulu, tempat ini hanyalah lahan yang tidak produktif. Namun, berkat ide kreatif dan kerja keras warga, Lokamerta kini menjelma menjadi ruang rekreasi keluarga yang penuh kehidupan. Di sini, pengunjung dapat menikmati perjalanan singkat dengan kereta mini yang berkeliling area wisata, merasakan sensasi memancing di kolam yang asri, atau sekedar bersantai di gazebo sambil mencicipi kuliner lokal. Tidak hanya itu, keberadaan mini zoo juga menambah daya tarik, terutama bagi anak-anak yang bisa belajar mencintai hewan sejak dini. Destinasi ini tidak hanya memperkenalkan wajah baru Tirto Marto kepada para tamu, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Lokamerta menjadi simbol bahwa dari desa kecil lahir karya besar yang membawa manfaat, kebanggaan, dan harapan untuk masa depan. Saat mentari condong ke barat, kehidupan desa berubah menjadi tenang. Anak-anak berlarian di pematang dan bermain layangan di langit jingga. Para petani berjalan pulang dengan tubuh lelah, namun hati penuh syukur. Inilah Tirto Marto, tempat di mana alam, budaya, dan harapan berjalan beriringan. Kesan saya begitu luar biasa untuk KKN Hidup kali ini, karena memang fokus di Lokamerta, melihat dari apa yang karya yang dilakukan oleh adik-adik KKN ini, saya sangat mengapresiasi. Fokusnya di animal welfare ya, saya sangat mengapresiasi, dan juga di hal-hal lain yang terkait mendukung untuk Lokamerta menjadi lebih baik. Saya melihat begitu intens dalam membuat analisa, membuat program kegiatan, dan saya mengapresiasi. Dan pesan saya untuk adik-adik yang KKN ini, semoga setelah selesai KKN ini kalian kembali ke kampus, bisa segera menyelesaikan studinya, dan kelak mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan dan cita-cita, bisa menjadi kebanggaan orang tua, dan selalu berbakti pada orang tua. Dan pesan saya yang utama, bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari berdoa dan berusaha. Artinya kalian tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi tetap harus berdoa, karena segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan. Berusaha tanpa berdoa itu adalah sebuah kesombongan, karena yang menentukan Tuhan. Berdoa saja tanpa usaha itu konyol. Jadi selalu tetap berdoa dan berusaha untuk kesuksesan kalian semua.
terhapuslah selamanya.